Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kembali boleh berkesempatan membawakan satu renungan dengan tema batu peringatan. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, setiap manusia biasanya akan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu untuk memperingati atau mengingat satu peristiwa penting atau satu peristiwa yang besar dalam hidup mereka. Nah, di dalam Alkitab juga orang-orang biasa melakukan sesuatu, membuat sesuatu sebagai tanda peringatan peristiwa penting dalam hidup mereka. Khususnya peristiwa ketika mereka berjalan bersama Tuhan untuk mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Biasa juga mereka membuat tugu atau melalui ritual-ritual ibadah, dan seringkali Tuhan yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Seperti ketika orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan, mereka diperintahkan untuk membawa batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Masing-masing satu orang dari setiap suku membawa satu batu sampai ke seberang sungai Yordan, dan batu itu akan diletakkan sebagai batu peringatan untuk mengingat kuasa Tuhan menyertai mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, di dalam kekristenan juga kita ada merayakan hari-hari tertentu, seperti hari Natal, merayakan Paskah, memperingati Jumat Agung. Itu untuk mengingat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, selain itu juga kita biasa melakukan sakramen di dalam ibadah kita. Gereja biasa melakukan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kedua sakramen ini membawa kita untuk mengingat karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, salib Kristus dan karya penebusannya harusnya menjadi tanda dalam diri setiap kita juga. Bukan hanya sekedar menjadi aksesoris gereja atau gedung gereja, tetapi menjadi tanda yang mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang hidup hanya oleh anugerah Allah, hidup karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah salib Tuhan Yesus ini senantiasa mengingatkan kita untuk terus mengasihi Allah, dengan setia beribadah kepada Allah, mempersembahkan hidup baginya, melayaninya, dan menjadi saksi memberitakan kasih Allah kepada semua orang. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan dan meneguhkan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah karya Tuhan di atas kayu salib senantiasa menjadi tanda pengingat dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami senantiasa memandang salib-Mu dan mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan membawa kami senantiasa untuk tetap setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami mengingat pada salib Kristus, itu akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami menjalani hidup kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.